Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Suara. Semakin pelan efek angin berhembus atau suara seretan. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan jangan lupa baca doa. Karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Pemalang, berdirilah sebuah warung kopi sederhana yang sudah bertahun-tahun menjadi tempat singgah warga sekitar. Warung itu milik seorang pria bernama Pak Anang, usia 40 tahun, yang sehari-hari mengelola warung bersama istrinya, Bu Salma. Mereka punya dua anak kecil yang ceria, Laras yang baru berumur 8 tahun, dan Fajar yang masih balita, 4 tahun. Awalnya, warung Pak Anang selalu ramai. Tiap pagi dan sore warga datang untuk ngopi, makan gorengan atau sekadar ngobrol soal kehidupan. Namun semua itu berubah beberapa tahun terakhir, entah sejak kapan warung itu mulai sepi. Satu demi satu pelanggan tetap tak lagi datang. Warung lain yang lebih besar mulai berdiri, menawarkan kopi dengan fasilitas wifi dan tempat duduk yang lebih nyaman. Sementara warung Pak Anang tetap seperti dulu, sederhana, beralaskan terpal, dan meja kayu tua yang sudah banyak retakan. Pak Anang selalu bangun pagi-pagi, menjerang air, menyiapkan kopi hitam dan teh manis, serta menyusun gorengan di piring plastik. Tapi harapannya selalu pupus ketika kursi-kursi di warung itu tetap kosong sampai matahari tinggi. Kadang, hanya 1 atau 2 orang datang. Itu pun cuma pesan kopi 1000 dan duduk sebentar. Sepi banget ya, keluh Salma sambil menata piring di rak. Wajahnya terlihat lelah dan matanya sembab. Pak Anang hanya mengangguk. Ia tahu istrinya sedang menahan amarah. Belanja dapur makin sulit, beras mulai habis. Uang untuk beli susu Fajar pun nyaris tak ada. Saya udah coba semuanya. Mah, ngutang ke Pak RT, minta tolong ke tetangga. Tapi semua juga lagi susah. Ucap Pak Anang pelan, mencoba meredam kegelisahan. Tapi Salma diam saja. Matanya menatap ke arah dapur, tempat Laras sedang menggambar dengan pensil warna di lantai, dan Fajar yang tidur dengan perut kosong. Hari-hari berlalu seperti itu. Pak Anang mulai menggadaikan barang-barang kecil di rumah, radio tua, blender, bahkan cincin kawin mereka. Tapi tetap tidak cukup. Ada satu malam yang membekas dalam ingatan Pak Anang. Saat itu hujan turun deras, warung kosong total. Salma duduk di kamar sambil menangis pelan. Laras memeluk bantal sambil berkata, "Pak, besok Laras nggak usah jajan ya, buat Fajar aja." Kata-kata itu menusuk hati Pak Anang lebih dari apapun. Ia keluar rumah, berdiri di depan warung, memandangi hujan yang jatuh deras menghantam genteng plastik yang bocor. Dadanya sesak. Ia merasa tak berguna sebagai ayah, sebagai suami. Dalam benaknya, muncul satu pertanyaan yang selama ini ia pendam. Apakah ada cara lain? Cara cepat meski harus melanggar batas. Malam itu, untuk pertama kalinya, bayangan gelap menyelinap ke dalam hati Pak Anang. Ia duduk di bangku warung, menyalakan sebatang rokok terakhir yang ia miliki. Di kejauhan, terlihat sosok seorang lelaki tua duduk di halte kecil dekat pasar. Sosok itu duduk sendirian, wajahnya samar diselimuti kabut dan hujan. Pria itu menatap Pak Anang tajam, lalu mengangkat tangan dan memberi isyarat seolah memanggil. Pak Anang mengernyit. Ia belum mengenal siapa lelaki itu. Tapi entah kenapa, langkah kakinya bergerak sendiri ke arah lelaki tersebut. Malam itu hujan belum juga reda. Langit gelap tanpa bintang, hanya petir sesekali menyambar jauh di kejauhan. Jalanan desa basah dan sepi. Udara dingin menusuk tulang. Tapi Pak Anang, dengan langkah ragu, tetap berjalan mendekati halte kecil, dekat pasar tempat sosok pria tua tadi duduk. Pria itu mengenakan jaket hitam usang, duduk membungkuk sambil memeluk lutut. Wajahnya keriput, rambutnya abu-abu, dan matanya tajam meski diselimuti kelopak yang berat. Saat Pak Anang semakin dekat, pria itu mendongak dan tersenyum samar. Senyum yang membuat bulu kuduk Pak Anang meremang. "Kamu butuh uang ya?" tanya pria itu. Tanpa basa-basi, Pak Anang tertegun. Ia tidak menjawab langsung. "Semua orang bisa lihat dari caramu berdiri, penuh beban,
Matamu lelah, penuh pertanyaan. Lanjut pria itu, kali ini lebih pelan. Pak Anang masih diam, tapi akhirnya duduk di bangku sebelah pria itu. Saya. Warung saya sepi, Pak. Anak-anak butuh makan. Saya sudah berusaha tapi tetap saja tidak cukup. Pria itu mengangguk perlahan, seperti sudah mendengar ratusan cerita serupa. Lalu ia menoleh ke arah Pak Anang. Namaku Gondo. Orang sini juga. Tapi tidak semua tahu siapa aku. Aku hanya orang yang tahu jalan pintas. Jalan pintas? Tanya Pak Anang. Matanya mulai memperhatikan gerak-gerik Pak Gondo. Pak Gondo mencondongkan tubuhnya, lalu berbisik, ritual angka, ritual togel. Tapi ini bukan yang biasa. Ini bukan sekadar tebak-tebakan. Ini dijamin menang. Tapi ya, semua ada bayarnya. Perkataan itu membuat Pak Anang menelan ludah, antara penasaran dan takut. Bayar gimana maksudnya? Pak Gondo mengangkat telunjuknya menunjuk ke langit. Bukan uang tapi tumbal. Tapi kamu nggak usah takut dulu. Tumbal itu bisa datang sendiri. Kadang kamu bahkan nggak sadar kalau itu tumbal. Pak Anang mulai gelisah, tapi pikirannya sudah lama diikat oleh keputusasaan. Ia bertanya lebih lanjut, setengah berbisik. Ritualnya gimana? Pak Gondo mengeluarkan sebuah kertas lusuh dari kantong jaketnya. Di dalamnya tertulis langkah-langkah ritual. Bakar dupa di ruangan tertutup, letakkan selembar kertas putih polos di atas piring putih. Diamkan selama dupa terbakar sambil membaca mantra. Jika berhasil, angka akan muncul dalam bentuk tinta merah. Kalau angka itu muncul, pasang di togel Hong Kong. Jangan yang lokal, itu lebih kuat ikatannya, jelas Pak Gondo. Dan ingat, jangan sembarangan. Ritual ini nggak boleh lebih dari 3 kali. Pak Anang pulang malam itu dengan kepala penuh bayangan. Antara ingin mencoba atau tidak. Tapi ketika ia masuk rumah dan melihat Fajar batuk-batuk tanpa selimut, serta Laras meringkuk di tikar usang, hatinya seolah dijerat rasa bersalah. Tengah malam, saat semua tertidur, Pak Anang membuka laci tua di dapur dan mengeluarkan sisa dupa dari kendil tua peninggalan ibunya. Ia mencari piring putih dan kertas kosong, lalu masuk ke ruang belakang. Ia menutup pintu, menyalakan dupa, dan duduk bersila. Ruangan perlahan penuh asap. Bau dupa menusuk hidung, tapi Pak Anang bertahan. Ia membaca mantra yang ditulis Pak Gondo dengan suara lirih, pelan, dan terputus-putus. Beberapa menit pertama, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika dupa hampir habis, tiba-tiba kertas di atas piring berubah warna. Dari putih bersih menjadi kemerahan, lalu secara perlahan muncul 4 angka dengan tinta merah menyala. 4087. Pak Anang terdiam, keringatnya dingin. Suara gemeretak terdengar dari langit-langit rumah, tapi ia abaikan. Ia hanya menatap angka itu, seperti anak kecil melihat mainan baru. Tanpa membuang waktu, ia menyimpan kertas itu dalam saku. Matanya menatap langit-langit, tapi di sudut pandangnya ia sempat melihat bayangan kecil seperti tangan mungil melambai, lalu menghilang. Pagi harinya sinar matahari menembus celah-celah jendela bambu rumah Pak Anang. Seperti biasa, Salma menyiapkan air hangat untuk Laras dan Fajar yang masih tertidur. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya, pagi itu Pak Anang terlihat lebih semangat. Ia bangun lebih awal, mandi dan mengenakan pakaian terbaiknya. Kemeja biru yang jarang ia pakai karena biasanya ia hanya bersarung atau mengenakan kaos lusuh di warung. Salma sempat heran, tapi tak menanyakan apapun. Mau kemana? Ya? Tanyanya singkat sambil menakar beras yang tinggal 1 gelas. Mau cari rejeki. Mungkin hari ini ada keberuntungan, jawab Pak Anang sambil menyembunyikan selembar kertas angka yang semalam ia dapat dari ritual. Ia keluar rumah, menumpang motor tetangganya ke kota untuk memasang angka itu di agen togel gelap. Sepanjang perjalanan, hatinya berdegup kencang, antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang sedang ia lakukan. Tapi entah kenapa, ada dorongan aneh dalam dirinya yang berkata, "Pasang saja. Kamu tidak punya pilihan lain."
Malamnya, setelah salat Isya, Pak Anang duduk di teras warung yang sepi. Ia membuka ponsel bututnya dan mengakses forum Togel Hong Kong, tempat para penjudi kelas bawah berkumpul secara daring. Ia menggulir layar, mencari hasil pengundian malam itu. Di Turu Desiraba Prapampu 7, angka itu terpampang besar di layar ponsel. Pak Anang terdiam, tangannya gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mengecek ulang. Sekali, 2 kali. Tetap sama, ia menang. Hadiah yang ia dapat memang tidak besar seperti jutawan, tapi cukup untuk membuatnya merasa seperti orang terkaya di kampung. Ia langsung menuju agen, mencairkan uangnya, dan malam itu ia pulang dengan kantong penuh. Salma terkejut melihat suaminya membawa sekantung besar beras, susu, dan bahkan jajanan untuk anak-anak. "Dari mana semua ini ya?" tanyanya, curiga sekaligus bahagia. "Ada rejeki lewat teman, gak usah tanya. Yang penting sekarang kita bisa makan enak." Salma tak ingin memperpanjang pertanyaan. Ia terlalu senang melihat anak-anaknya tersenyum kembali. Laras langsung membuka biskuit dan memberi Fajar susu kotak yang selama ini hanya bisa mereka lihat di televisi. Malam itu, keluarga kecil itu makan dengan lahap. Pak Anang duduk di sudut ruangan, memperhatikan semuanya, sambil tersenyum kecil. Tapi di hatinya, ada getaran aneh. Ia merasa seperti sedang berdiri di atas 2 dunia. Dunia keluarga dan dunia ritual yang tak kasat mata. 3 hari setelah kemenangan itu, pagi hari Laras demam. Awalnya ringan, hanya panas biasa. Tapi menjelang, sore tubuh kecil itu menggigil hebat. Salma panik, mencoba mencari bantuan. Tapi hujan turun deras, dan tak ada ojek yang mau mengantar mereka ke puskesmas. Pak Anang memeluk Laras sambil memanggil-manggil namanya. "Laras, kuat ya nak, bapak di sini." Namun gadis kecil itu hanya mengerang, pelan, lalu menggigit bibirnya sendiri. Seketika matanya membelalak, lalu menutup selamanya. "Laras!" teriak Salma histeris. Tubuhnya mengguncang Laras yang sudah kaku dalam pelukan ayahnya. Pak Anang terduduk. Dunia seperti berhenti. Suara hujan di luar terdengar seperti raungan makhluk halus. Ia memeluk tubuh Laras erat-erat, namun hatinya mulai terkoyak oleh sebuah ingatan, tangan mungil yang melambai di sudut ruangan saat ritual. Itu bukan kebetulan, malam itu, saat semua orang menangis dan tetangga mulai berdatangan, Pak Anang mengunci diri di dapur. Ia menyalakan dupa lagi. Ia ingin memastikan mencari jawaban atau mencoba keberuntungan lagi. Kali ini, setelah kertas putih diletakkan di atas piring, angka muncul lebih cepat dari sebelumnya. 312. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya ia kembali memasang angka itu. Dan ia menang lagi, uangnya lebih besar. Bahkan cukup untuk membeli kulkas, TV, dan merenovasi bagian depan warung. Tapi, malam harinya, Fajar yang masih kecil mulai batuk-batuk keras. Suaranya seperti tersedak sesuatu yang tak terlihat. Matanya memerah, tubuhnya lemas, dan dalam waktu 2 hari, Fajar menyusul kakaknya, 2 anak. Dalam waktu seminggu, Salma nyaris gila. Ia menangis tiap malam, menyalahkan diri, menyalahkan takdir, dan memohon agar semua ini hanya mimpi buruk. Namun di sisi lain rumah, Pak Anang mulai memahami apa yang sedang terjadi. Pesugihan itu menuntut balasan. Angka yang datang bukan cuma angka, itu adalah darah. Sejak kepergian Laras dan Fajar, rumah Pak Anang berubah menjadi rumah duka yang sunyi. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak, tidak ada lagi suara tangisan kecil meminta susu atau merengek minta digendong. Hanya ada suara Salma yang menangis setiap malam di kamarnya, dan suara Pak Anang yang menghela napas panjang di ruang tamu sendiri, dengan mata kosong menatap lantai. Hari-hari berjalan seperti mayat hidup. Warung kopi yang dulunya sepi kini mulai ramai. Entah bagaimana orang-orang berdatangan. Pak Anang kini mampu menyediakan kopi dari merek-merek terkenal, camilan beragam, bahkan televisi kecil menggantung di pojokan. Para pembeli senang, tapi para tetangga mulai bertanya-tanya, "Anang dapat uang dari mana ya?" Bisik-bisik terdengar setiap kali Pak Anang lewat. Salma pun mulai curiga. Ia mengenal suaminya luar dalam.
Ia tahu tidak mungkin semua perubahan ini terjadi begitu saja. Pak Anang tak pernah menang undian, tak pernah ikut proyek, dan warung kopi pun masih berjalan biasa saja. Suatu malam, saat Pak Anang sedang mandi, Salma memberanikan diri menggeledah laci kecil di bawah tempat tidur mereka. Tangannya gemetar, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Di dalam laci, ia menemukan beberapa benda aneh. Potongan kertas putih yang setengah terbakar, piring putih dengan bekas arang sisa dupa dalam kantong plastik, dan secarik kertas kusut dengan tulisan angka-angka yang memudar, serta tulisan tangan kasar. Hanya 3 kali. Setelah itu tumbal tak bisa kau pilih. Salma langsung menutup mulutnya. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ya Allah, apa yang sudah kau lakukan, Anang? Saat Pak Anang keluar dari kamar mandi, ia melihat Salma berdiri membelakanginya. Tubuhnya gemetar. Pak Anang tahu istrinya telah menemukan rahasia itu. Salma, bisiknya pelan, berusaha tenang. Salma berbalik, matanya merah dan penuh air mata. Kamu jual anak-anak kita, Anang. Pak Anang menggeleng keras, tidak. Aku tidak tahu. Aku cuma ingin bantu. Aku nggak tahu Laras dan Fajar bakal... Kamu tahu, teriak Salma. Kamu tahu risikonya, tapi tetap kamu lakukan. Kamu pikir uang itu bisa menggantikan mereka? Pak Anang terduduk di lantai menunduk menahan tangis. Aku terdesak, Ma. Aku lihat mereka lapar tiap hari. Aku cuma mau mereka hidup lebih baik. Tapi sekarang mereka mati, Nang. Mati. Salma menangis sejadi-jadinya. Suara isaknya menggema di dinding rumah yang dingin. Malam itu Salma mengemasi pakaian secukupnya. Ia keluar rumah, berjalan di bawah hujan gerimis, menuju rumah orang tuanya. Ia tak bisa lagi hidup dengan pria yang menurutnya telah berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Pak Anang tidak menahan. Ia tahu semua ini salahnya, tapi yang lebih menakutkan dari ditinggal istrinya adalah suara di dalam kepalanya. Kamu belum selesai. Masih ada satu ritual lagi. Suara itu seperti berbisik dari belakang lehernya. Tiap malam makin jelas, makin nyaring. Kadang disertai bayangan. Laras berdiri di dapur menatapnya diam-diam, dan Fajar duduk di bawah kursi sambil memegang boneka tanpa kepala. Pagi hari setelah ditinggal Salma, Pak Anang kembali ke warung. Ia mencoba sibuk, mencoba melupakan semuanya. Tapi para pembeli seperti tak tahu apa yang sedang ia rasakan. Mereka tertawa, ngobrol, dan memuji warungnya yang kini makin ramai. Namun di sela keramaian itu, ada seorang pemuda datang. Orang asing, wajahnya asing, tapi pandangannya tajam. Pak Anang? Tanya pemuda itu. Iya Mas, mau pesan kopi. Pemuda itu menggeleng. Saya cuma mau kasih pesan. Jangan coba ritual itu untuk ketiga kalinya. Pak Anang langsung terdiam. Kamu siapa? Saya cuma pernah mengalami. Dulu saya juga seperti Bapak. Tapi tumbal ketiga itu bukan sekadar korban, itu akan membuat jiwa Bapak dikunci. Tidak bisa mati, tidak bisa hidup tenang. Pemuda itu kemudian pergi tanpa pesan apa-apa lagi. Meninggalkan Pak Anang yang kembali diburu ketakutan. Malamnya, suara itu datang lagi. Lakukan yang ketiga, lakukan sekarang. Rezeki terakhir paling besar. Pak Anang menutup telinganya. Tapi suara itu makin kuat. Telinganya berdarah. Lampu di rumahnya padam sendiri. TV menyala sendiri. Dan menampilkan angka-angka aneh. Dupa yang belum dinyalakan tiba-tiba berasap. Dan di piring putih, tanpa ada yang menyentuh, angka mulai muncul sendiri. 294, Pak Anang menjerit. Tapi di luar rumah, tak ada yang dengar. Rumah itu sudah seperti berada di dunia lain. Malam itu sunyi sekali. Angin bertiup pelan tapi menusuk sampai ke tulang. Pak Anang duduk di ruang tengah, hanya diterangi cahaya dari lampu minyak karena listrik rumahnya kembali padam tanpa sebab. Piring putih dengan kertas kosong dan dupa sudah disiapkan di depannya. Wajahnya pucat, matanya merah seperti orang tak tidur berhari-hari. Dalam hatinya ada rasa takut yang luar biasa. Tapi di sisi lain ada suara aneh yang terus membisikkan kata-kata manis. Sekali lagi, Nang. Cuma sekali lagi. Lalu hidupmu akan tenang dan kaya selamanya. Tangannya gemetar saat menyalakan dupa.
Asap langsung membumbung tebal membuat mata perih. Kertas putih di atas piring bergoyang pelan, seolah ditiup angin dari dunia lain. Dan kemudian, tulisannya muncul. Bukan angka, bukan juga huruf, tapi nama. Salma Pak Anang tersentak. Ia memelototi tulisan merah itu. Matanya tak percaya. Ia mengucek matanya, tapi tulisan itu tidak berubah. Tetap jelas, tegas. Seolah ada seseorang dari balik dunia gaib yang sedang menunjuk langsung ke dada Pak Anang dan berkata, "Istrimu adalah tumbal terakhir." "Tidak!" teriaknya histeris. Ia langsung menyiram dupa dengan air dan merobek kertas itu. Tapi kertas itu tak bisa robek. Bahkan saat ia bakar dengan api lilin, kertas itu tak hangus. Hanya berasap, lalu kembali utuh seperti semula. Nama Salma tetap terbaca jelas. Pak Anang terduduk lemas. Ia menatap lantai, berkeringat dingin, mulutnya bergetar. Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku saja? Tapi pertanyaan itu tak ada gunanya. Sejak malam itu Pak Anang mulai melihat penampakan. Di sudut warungnya, muncul sosok perempuan mirip Laras, berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Di dapur, suara batuk Fajar terdengar setiap malam, makin keras makin serak. Pintu-pintu rumah terbuka sendiri. Gelas jatuh tanpa disentuh, bahkan kadang ketika ia tertidur, tubuhnya terasa seperti dipeluk oleh tangan dingin yang penuh luka. Pak Anang tahu, ia sudah membuka pintu yang tidak boleh dibuka, pintu pesugihan yang tidak bisa ditutup begitu saja. Dan kini, tumbal terakhir telah ditulis. Ia tak bisa mundur, tapi juga tak bisa maju tanpa mengorbankan satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya, Salma. Beberapa hari setelah itu, Salma, yang masih tinggal di rumah orang tuanya, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya pusing dan demam, namun dalam waktu 2 hari, tubuhnya melemah, kulitnya membiru, dan ia mulai sering mengigau. Laras, Fajar, Bunda kedinginan. Orang tua Salma membawa ke puskesmas, tapi dokter tidak bisa menjelaskan penyakitnya. Semua hasil cek medis normal, tidak ada tanda-tanda infeksi atau virus apapun. Tapi Salma terus memburuk. Kabar itu sampai ke telinga Pak Anang. Ia datang ke rumah mertuanya dengan wajah kusut, tubuh lemas. Ibunya Salma tidak memperbolehkan ia masuk, tapi melihat kondisi Salma yang kritis, mereka membiarkannya menengok istri tercintanya. Di kamar, Salma hanya bisa membuka mata setengah. Bibirnya pucat, tubuhnya kaku. Pak Anang duduk di samping tempat tidurnya menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Ma, aku minta maaf." Air mata mengalir deras di pipi Pak Anang. "Semua ini salahku. Aku cuma ingin kita bahagia. Tapi ternyata, aku menukarnya dengan sesuatu yang nggak bisa aku tarik kembali." Tiba-tiba, jendela kamar terbuka sendiri. Angin dingin masuk menerpa tubuh Salma. Dupa yang tadinya padam di kantong Pak Anang menyala sendiri. Kertas ritual yang ia simpan di saku terbang dan mendarat tepat di atas dada Salma. Salma Pak Anang tersentak. Semua orang di kamar berteriak. Ibunya Salma membaca doa keras-keras. Tapi Pak Anang tahu, waktunya sudah dekat. Salma menatap mata suaminya. Matanya sayu, tapi ia masih sempat berbisik, "Aku tahu, Nang. Aku tahu sejak Laras meninggal, tapi aku cuma berharap kamu sadar sebelum semuanya terlambat." Dan pada saat itu, Salma menghembuskan napas terakhir. Pak Anang memeluk tubuh istrinya, tapi dunia seolah terbelah. Di matanya yang terbuka lebar, ia melihat Salma dibawa oleh sosok hitam tinggi besar, berambut panjang seperti ijuk, matanya merah menyala. Di belakangnya, Laras dan Fajar menunduk, wajah mereka tak lagi polos seperti anak kecil, tapi pucat, kosong, tanpa jiwa. Dan kemudian, cahaya padam, Pak Anang pingsan. Saat ia terbangun, rumah mertuanya kosong, tidak ada suara, tidak ada orang. Ia kembali ke rumahnya, tapi rumah itu sudah ditutup warga, ditinggalkan, karena desas-desus sudah menyebar. Pak Anang mendatangkan setan untuk pesugihan. Hari-hari setelah kematian Salma berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai bagi Pak Anang. Rumahnya kosong. Tidak hanya kosong secara fisik,
tapi juga secara jiwa. Tak ada suara, tak ada tawa, bahkan tak ada kehadiran roh yang hangat, yang tersisa hanya kesunyian dan hawa dingin yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Lantai berdebu, kaca pecah, dan perabotan seperti ditinggal pergi puluhan tahun. Warung kopi yang sempat ramai kini sepi kembali, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Orang-orang tak lagi berani datang. Warung itu angker, bisik warga. Ada yang bilang, setiap malam terdengar suara tangis perempuan dari dapur. Ada pula yang mengaku melihat anak kecil duduk sendirian di bangku pojok menatap kosong ke arah gelas kopi yang kosong. Seorang pemuda ojek online pernah bercerita, saat ia iseng lewat malam-malam, ia melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di depan warung, menatap jalan, dengan mata merah menyala. Warga sekitar akhirnya menghindari tempat itu. Tak ada lagi yang berani dekat, apalagi mampir. Pak Anang sendiri tidak peduli. Ia seperti manusia tanpa arah. Rambutnya panjang tak terurus, wajahnya kurus dan pucat. Ia tak lagi mandi, tak makan dengan benar, dan sering berbicara sendiri. Setiap malam ia duduk di ruang tengah, di hadapan meja kecil tempat ia biasa melakukan ritual. Tapi kini tidak ada dupa, tidak ada kertas putih, tidak ada piring. Hanya meja kosong, dan bayangan. Ya, bayangan. Bayangan itu selalu muncul. Awalnya hanya sesekali, kini setiap malam. Ia tidak melihat siapa pemilik bayangan itu, tapi selalu merasa diperhatikan. Kamu belum lunas, Nang. Suara itu berbisik di telinga kirinya, pelan tapi tajam. Kamu berutang lebih dari yang kamu tahu. Pak Anang menutup telinganya, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu ada di dalam kepalanya. Ia mulai tak bisa tidur. Kalau ia memejamkan mata, Laras muncul di mimpinya, menatapnya sambil menangis. Fajar memanggilnya dari bawah kasur. Salma muncul berdiri di depan pintu kamar dengan perut membusuk, tubuh dingin, dan berkata, "Kamu harus ikut kami." Pak Anang selalu terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal dan dada berdebar keras. Namun pagi tak membawa kedamaian. Justru pagi membawa penglihatan yang lebih jelas. Ia melihat sosok hitam besar berdiri di belakang cermin kamar mandi. Ia melihat bayangan putih duduk di atas kulkas. Ia melihat anak kecil berdiri di atap rumah tetangga, menatapnya terus-menerus tanpa berkedip. Pak Anang mulai mengurung diri. Ia tak keluar rumah, tak buka warung, tak bicara dengan siapapun. Ia cuma duduk menunggu, menanti, entah apa. Namun ia sadar, ada satu hal yang terus mengusiknya. Ritual itu belum selesai. Pesugihan itu bukan cuma soal tumbal 3 kali. Ia sadar, setiap nyawa yang diambil adalah pembuka gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Dan sekarang, gerbang itu sudah terbuka. Malam ke-40 sejak kematian Salma, hujan turun sangat deras. Angin bertiup kencang. Petir menyambar pohon di belakang rumah Pak Anang hingga tumbang. Di dalam rumah, lampu berkedip-kedip. Televisi menyala sendiri. Saluran berganti sendiri ke layar kosong berwarna abu, lalu muncul wajah Fajar dengan darah di mata berkata, "Bapak, ikut yuk." Pak Anang berteriak dan memukul TV itu hingga pecah. Namun saat ia berbalik, di ruang tengah sudah berdiri semua yang ia tumbalkan. Laras, Fajar, dan Salma. Ketiganya memandangnya diam-diam. Tapi bukan dengan tatapan cinta, bukan dengan rindu, tapi dengan tatapan luka. Laras maju selangkah, suaranya lirih. "Bapak jual kami demi angka, demi kertas, demi uang." Salma menyusul. "Kami nggak bisa tenang, karena pintunya belum tertutup. Kamu yang harus tutup." "Tapi, bagaimana?" Suara Pak Anang serak, dan tiba-tiba, sosok hitam itu muncul dari belakang mereka. Tinggi, besar, kepalanya seperti kerbau terbakar, matanya merah menyala. Lidahnya panjang menjulur ke lantai. Ia berjalan pelan ke arah Pak Anang, setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Tangannya menggenggam gulungan kertas merah. Ia menyerahkan kertas itu ke Pak Anang. Pak Anang membuka, dan di situ tertulis namanya sendiri, "Waktumu habis." Tiba-tiba dada Pak Anang sesak, mulutnya berbusa, tubuhnya kejang, lalu gelap. Beberapa hari setelah Pak Anang menghilang, rumahnya tetap sunyi dan tertutup rapat. Tak ada satu orang pun yang melihat kemana perginya.
Warga menduga ia kabur atau mungkin meninggal di dalam rumahnya sendiri. Tapi tak ada yang berani memastikan. Bahkan ketua RT pun enggan menyuruh orang memeriksa. Rumah itu sekarang dikenal sebagai rumah pesugihan. Namun yang aneh, rumah itu seperti tak pernah benar-benar sepi. Ibu-ibu yang melewati gang kecil dekat rumah Pak Anang sering mengaku melihat pintu pagar terbuka sendiri pada malam hari. Ada pula yang melihat bayangan anak kecil duduk di depan rumah sambil menyanyikan lagu anak-anak yang pelan dan mencekam. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Suara itu lirih. Kadang samar, kadang jelas. Tapi selalu muncul saat malam hampir masuk pukul 2 pagi. Suatu malam warga bernama Pak Darto, seorang tukang becak, beranikan diri lewat depan rumah Pak Anang karena ingin memotong jalan. Ia baru pulang narik becak dari stasiun. Saat melintas, ia mendengar suara perempuan memanggil, "Pak, Pak, mau kopi, Pak?" Pak Darto menoleh cepat. Lampu di dalam warung kopi milik Pak Anang menyala. Meja dan kursinya seperti tersusun rapi. Seorang perempuan terlihat dari balik jendela, berdiri diam. Wajahnya pucat, rambut tergerai panjang, dan mengenakan daster putih. Dari bentuknya, seperti Salma, Pak Darto langsung mengayuh becaknya sekuat tenaga tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya ia jatuh sakit. Demam tinggi, tubuh menggigil, dan setiap malam mengigau menyebut nama Salma, Salma, ampun Salma. Warga mulai resah. Mereka mengadakan pengajian kecil dan doa bersama, berharap suasana menjadi tenang. Tapi justru semakin banyak kejadian aneh. Satu keluarga yang tinggal persis di depan rumah Pak Anang mengaku setiap malam mendengar langkah kaki mondar-mandir di depan pagar. Lalu suara ketukan pintu rumah mereka jam 3 dini hari. Seorang anak kecil di gang belakang melihat sosok Fajar berdiri di sumur tua sambil membawa mobil-mobilan mainannya. Anak itu menyapanya, tapi sosok Fajar tidak menjawab, hanya menunduk dan kemudian perlahan menghilang di antara kabut. Akhirnya warga sepakat menutup akses ke rumah Pak Anang dengan seng. Namun malam itu setelah seng dipasang, kejadian paling mengerikan terjadi. Pak Imam, tokoh agama di kampung itu, mengadakan doa khusus di depan rumah tersebut bersama beberapa warga. Mereka membaca ayat-ayat suci dengan pengeras suara agar seluruh gang mendengar. Tiba-tiba, lampu padam serentak. Dari dalam rumah terdengar suara jeritan anak kecil dan suara tangis perempuan. Kemudian muncul suara pria dewasa, berat, dan parau. "Aku belum selesai, ini belum lunas." Api menyala dari dalam rumah, tapi hanya seperti sulutan kecil. Tidak membakar rumah, tapi menyinari sosok bayangan tinggi besar yang berdiri tepat di balik jendela. Matanya merah, lidahnya menjulur, tubuhnya penuh bekas luka bakar. Warga lari tunggang langgang. Doa berhenti. Tak ada yang berani melanjutkan. Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat depan rumah Pak Anang. Bahkan di siang hari sekalipun, anak-anak dilarang bermain dekat gang itu. Orang tua mulai menutup pintu lebih awal. Azan maghrib terasa lebih mencekam. Tak ada yang berani azan di musala dekat rumah Pak Anang kecuali dari rekaman speaker lama. Konon katanya, siapapun yang mencoba membuka pintu rumah itu akan mendengar suara langkah-langkah kecil yang mendekat dari arah dapur. Lalu suara mangkuk jatuh. Lalu suara bisikan, "Bapak, Bapak, jangan tinggalkan kami sendirian." Warga tahu, meskipun Pak Anang sudah tak terlihat, ritual itu belum benar-benar selesai. Karena pesugihan tak pernah hanya meminta satu tumbal. Pesugihan menagih hingga lunas. Dan yang paling menakutkan, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Nama lengkapnya Denny Pradipta, umur 22 tahun. Seorang pemuda yang dikenal suka membuat konten horor di YouTube. Ia bukan warga asli kampung tempat rumah Pak Anang berada, tapi ia sering mondar-mandir ke desa-desa buat cari tempat angker yang bisa dijadikan bahan konten. Beberapa minggu terakhir ia mendengar dari temannya soal rumah pesugihan togel di salah satu kampung di Jawa Tengah. Katanya, rumah itu pernah terbakar sebagian, tapi tetap berdiri. Tidak ada yang berani mendekat dan konon penghuni rumah itu menghilang tanpa jejak
Setelah menumbalkan istri dan 2 anaknya demi kaya mendadak lewat togel, Denny langsung tertarik. Baginya, tempat kaya begitu bisa jadi konten viral. Kalau dia berhasil masuk, rekam suasana mistisnya, dan upload ke YouTube, pasti view-nya meledak. Ini kesempatan gue, gumamnya sambil menyiapkan kamera GoPro, handycam, senter kepala, dan 2 kamera ponsel. Malam hari, Denny datang sendirian. Ia parkir motornya agak jauh dari gang, lalu berjalan pelan mendekati rumah Pak Anang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan tertutup awan, dan suara jangkrik pun pelan, seolah ikut menahan napas. Rumah Pak Anang masih ditutup seng tinggi, tapi Denny sudah tahu celah masuknya. Lewat samping, ada satu bagian seng yang sudah copot karena hujan deras beberapa hari lalu. Ia merangkak masuk. Suara seng yang bergesekan dengan lututnya menimbulkan decitan tajam, tapi ia tetap tenang. Bismillah, katanya, walau nadanya terdengar setengah ragu. Saat berdiri di depan pintu rumah, ia langsung merasa suasana berbeda. Angin seperti berhenti, rambut tengkuknya berdiri. Tapi demi konten, ia tahan. Ia buka pintu pelan-pelan. Anehnya tidak dikunci. Klik. Pintu berderit pelan lalu terbuka sepenuhnya. Lampu dalam rumah sudah mati, hanya cahaya dari senter kepala yang menyinari. Dinding ruang tamu penuh debu. Sofa ditutupi kain putih yang sudah kekuningan. Di atas meja masih ada gelas kopi kering dan asbak berisi puntung rokok berdebu. Kamera sudah menyala. Ia merekam sambil berjalan pelan. Oke teman-teman, gue sekarang udah ada di dalam rumah bekas pesugihan togel, kata warga. Rumah ini angker banget dan gue bakal coba eksplor semua ruangan malam ini. Ia melangkah ke ruang tengah. Saat senter menyapu ruangan, Denny melihat meja kayu kecil di tengah ruangan dengan piring putih di atasnya. Ada bekas abu dupa dan kertas merah yang seperti terbakar setengah. Di dinding, terlihat tulisan-tulisan aneh yang sudah luntur. Tiba-tiba, krek, dari arah dapur terdengar suara kursi bergeser sendiri. Denny terdiam. Ia menyorot ke arah dapur. Tidak ada siapa-siapa, tapi kemudian muncul suara langkah kecil. Tik, tik, tik. Denny menggigit bibirnya. Ia nekat melangkah ke dapur. Saat sampai di ambang pintu, ia mendengar suara lirih, seperti anak kecil tertawa pelan. Hehehe, suara itu datang dari kolong meja dapur. Dengan tangan gemetar, Denny arahkan senter dan kamera ke bawah meja. Ada sosok anak kecil, rambut panjang, muka putih pucat, mata hitam penuh. Tangannya memegang mobil-mobilan mainan, dan bajunya sobek-sobek. Itu sosok Fajar. Kakak, mau main? Denny mundur pelan, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Kakinya seperti berat. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara keras. Denny! Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Lalu dari dapur, suara kursi bergerak semakin kencang. Piring pecah sendiri. Lemari dapur terbuka dan tertutup sendiri. Suara tangis anak-anak menyusul, disusul suara perempuan menjerit. Anang, di mana anak-anak kita? Denny panik. Ia lari ke ruang tengah. Tapi tiba-tiba semua lampu menyala sendiri. Di sekelilingnya terlihat semua anggota keluarga Pak Anang. Salma, Laras, dan Fajar. Tapi tubuh mereka sudah rusak. Salma dengan wajah penuh darah, Laras dengan kepala miring, dan Fajar dengan mata hitam legam. Kenapa kamu masuk ke rumah ini? Salma bertanya. Denny mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar. Mulutnya seperti terkunci. Kamu mau viral? Kamu mau terkenal dengan cerita kami? Tapi kamu tidak tahu. Cerita ini belum selesai. Tiba-tiba ruangan gelap. Semua kamera Denny mati. Ia meraba-raba dalam gelap. Tapi dari arah atas muncul suara nafas berat. Sosok tinggi besar itu muncul. Bertanduk, tubuh hangus terbakar, matanya menyala. Giliranmu, tangan makhluk itu menyentuh kepala Denny. Saat itu juga Denny berteriak sangat keras, lalu hening. Pagi harinya warga menemukan motor Denny terparkir di dekat gang, tanpa pemilik. Polisi datang, beberapa orang mencoba masuk ke rumah Pak Anang. Tapi anehnya rumah itu kosong. Tak ada satupun jejak Denny. Tapi saat salah satu petugas memeriksa meja di ruang tengah, ada kamera GoPro yang menyala sendiri.
Saat mereka putar isinya hanya ada satu video berdurasi 6:22. Rekaman itu hanya menampilkan wajah Denny sedang tersenyum ke kamera, lalu pelan-pelan wajahnya berubah pucat, matanya merah, dan ia berbisik, "Kalian akan jadi berikutnya." Lalu video mati. Sejak hari itu tak ada yang pernah masuk lagi ke rumah itu. Bahkan polisi pun enggan menyelidiki lebih jauh. Dan Denny, namanya hilang dari pencarian. Akunnya tak aktif. Semua videonya dihapus secara misterius, kecuali satu video terakhir yang muncul kembali secara tiba-tiba di berbagai forum horor. Konten terakhir, Rumah Pesugihan Togel. Sudah hampir 2 bulan sejak Denny menghilang secara misterius setelah masuk ke rumah Pak Anang. Nama dan wajahnya tersebar kemana-mana lewat berita, media sosial, dan forum-forum horor. Banyak yang penasaran, banyak pula yang takut. Tapi satu hal pasti, tidak ada yang berani lagi mendekati rumah itu. Warga kampung sudah berusaha keras untuk menutup semua akses ke rumah tersebut. Mereka membangun tembok sederhana di depan gerbang, menggembok pagar, bahkan memasang papan peringatan bertuliskan, "Dilarang masuk, tempat ini berbahaya secara gaib." Namun tetap saja, setiap malam ada saja yang datang, entah itu dari luar kota, entah mereka para pemburu konten atau orang-orang yang tergila-gila dengan dunia togel. Mereka penasaran dengan ritual kertas merah dan dupa. Mereka ingin melihat sendiri tempat di mana nomor hoki bisa muncul dari alam gaib. Dan seperti yang bisa ditebak, tak satu pun dari mereka kembali dengan utuh. Beberapa pulang sambil kesurupan, beberapa lagi hilang arah, seperti lupa siapa diri mereka, dan yang lainnya tak pernah kembali. Warga akhirnya meminta bantuan seorang kiai sepuh bernama Kiai Mahfud dari pesantren besar di daerah lain. Setelah mendengar cerita soal rumah pesugihan dan tumbal keluarga, Kiai Mahfud hanya diam, memejamkan mata, lalu berkata, "Ritual yang dilakukan orang itu sudah terikat dengan janji. Janji itu belum lunas. Selama janjinya belum ditebus, tempat ini akan terus menuntut." "Lalu bagaimana agar janjinya bisa lunas, Yai?" tanya Ketua RT dengan wajah cemas. Kiai Mahfud menghela napas panjang. Harus ada yang mengakhiri perjanjian itu dari dalam. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah melakukan perjanjian itu, atau darah keturunannya. Semua orang saling pandang. Tapi Pak Anang sudah tak diketahui keberadaannya. Dan 2 anaknya sudah meninggal. Tinggal satu nama yang tersisa, Salma. 2 minggu kemudian, seorang perempuan tua datang ke balai desa. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya lusuh, matanya sembab seperti habis menangis seminggu tanpa henti. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa sehelai foto keluarga yang sudah luntur air mata. Perempuan itu adalah Salma, yang selama ini dikira hilang, atau bahkan sudah menjadi arwah penasaran. Salma mengaku selama ini bersembunyi di pondok tua dekat hutan, mencoba melupakan semuanya. Tapi setiap malam, suara anak-anaknya selalu datang dalam mimpi. Suara Fajar yang menangis, suara Laras yang memanggil ibunya, bahkan suara Pak Anang yang mengajaknya kembali ke rumah. "Aku nggak bisa tidur, Pak RT. Aku capek. Aku ingin ini semua selesai." Kiai Mahfud kemudian memimpin ritual penutupan perjanjian pesugihan di rumah itu. Malam Jumat Kliwon, Salma masuk ke rumah Pak Anang, ditemani Kiai dan beberapa santri. Di ruang tengah, piring putih masih ada, dupa hitam seperti terbakar abadi. Kertas merah baru kembali muncul di atas piring, tapi kali ini kosong. Kiai Mahfud duduk bersila, membaca doa dengan suara berat dan lantang. Salma duduk di sebelahnya, memegang foto keluarganya. Saat doa memasuki ayat-ayat penutup, tiba-tiba angin besar berhembus dari arah dapur. Semua pintu terbanting, dinding gemetar, lampu berkedip. Sosok Pak Anang muncul di ambang pintu kamar. Tapi wajahnya bukan lagi seperti manusia kulitnya gosong, mata bolong, mulutnya robek hingga telinga. Tapi ia menatap Salma dengan air mata menetes. "Salma, maafkan aku. Aku cuma pengen anak-anak hidup cukup. Aku nggak pernah niat begini." Salma menangis. Ia menggenggam foto keluarganya erat-erat. "Anang, pulanglah. Biar aku yang akhiri semua ini." Tiba-tiba Laras dan Fajar muncul di dekat ibunya.
Mereka tampak seperti semula, sehat, tersenyum. Fajar bahkan membawa mainan mobil kecilnya, dan Laras menggandeng tangan ibunya. "Kami kangen, Bu." Salma menutup matanya. Dalam lirih ia berkata, "Kita pulang, Nak." Lalu, rumah itu meledak dengan cahaya putih terang. Warga yang melihat dari luar hanya melihat rumah itu menyala sebentar, seperti terbakar cahaya langit, lalu kembali gelap dan kosong. Ketika Kiai Mahfud dan para santri masuk lagi, rumah itu sudah tak ada isinya. Tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada dupa, tidak ada piring putih. Hanya sebuah foto keluarga yang tertinggal di lantai, dengan wajah Pak Anang, Salma, Laras dan Fajar tersenyum bersama. Dan di belakang foto itu tertulis tangan, "Maafkan aku, jangan ulangi jalan pintas ini." Epilog sejak malam itu, gang kecil itu kembali sepi, tapi damai. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi tawa anak kecil di tengah malam. Namun cerita tentang rumah pesugihan togel terus hidup. Disampaikan dari mulut ke mulut menjadi cerita larangan, menjadi pengingat bahwa kekayaan yang didapat lewat cara sesat selalu minta bayarannya, dan tumbalnya bisa siapa saja.